Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan. Pada kesempatan materi kali ini, kita akan membahas terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan. Tentunya dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Kita mencoba untuk mencari tahu ada apa saja kebijakan pengelolaan lingkungan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah yang dipakai dalam sistem pengelolaan lingkungan berdasarkan kepada Undang-Undang 32 tahun 2009, yaitu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini cukup tebal, terdiri dari 17 bab dan 127 pasal. Undang-undang ini berisikan berbagai macam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang prinsip pertamanya adalah menjaga lingkungan hidup, baik itu udara, air, lahan, dan laut, tetap dalam kondisi yang baik dan sehat untuk aktivitas kehidupan seluruh warga negara. Ini menjadi prinsip dasar perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Yang berikutnya adalah tujuan dari undang-undang ini memastikan segala kegiatan perekonomian seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, industri, pariwisata, dan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pada materi sebelumnya kita sudah bahas konsep sustainabilitas atau konsep berkelanjutan. Harapannya dengan konsep berkelanjutan ini tidak hanya dari sisi ekonomi yang dilihat berlanjut atau tidak, tetapi juga dari sisi lingkungan, berwawasan lingkungan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Artinya setiap orang punya kewajiban yang sama. Siapapun dia, apapun posisinya, punya kewajiban untuk memelihara kelestarian dan fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi, setiap orang di Indonesia punya kewajiban yang sama. Pastinya, selain kewajiban, juga pasti ada hal yang lain, yaitu larangan dan seterusnya. Namun di bagian ini kita akan membahas tentang setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Jadi, di slide sebelumnya tadi kita sudah bahas bahwa setiap orang punya kewajibannya. Di slide ini menunjukkan bahwa setiap orang juga, namun yang memiliki usaha dan atau kegiatan. Ya, termasuk perencana kegiatan konstruksi, kemudian pemilik konstruksi, dan seterusnya, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang tepat, benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Kemudian menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga adalah menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Misalnya, kegiatan yang berhubungan dengan pencemaran udara, menghasilkan kebisingan, menghasilkan getaran, menghasilkan debu partikel yang akan dilepas ke udara, berarti harus sesuai dengan baku mutu
lingkungan hidup yang ada. Jika tidak, berarti ada indikasi bahwa kegiatan tersebut akan berpotensi untuk mencemari lingkungan. Nah, selain kewajiban, pastinya setiap orang dilarang atau larangan ya. Yang pertama adalah dari sekian larangan, saya mencoba untuk mengambil 2 larangan saja, yaitu poin A dan poin E. Poin A disampaikan di sana, setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Apapun kegiatannya yang berpotensi untuk terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu dilarang. Yang kelima adalah poin E, membuang limbah ke media lingkungan hidup. Jadi tidak boleh membuang limbah sembarangan. Limbah apapun ya, limbah padat, limbah cair, kemudian limbah gas, tidak boleh sembarangan. Sebelum mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, pengolahan ini sangat penting untuk menentukan seberapa besar efektivitas yang terjadi di sana. Jadi sekali lagi, setiap orang dilarang untuk melakukan berbagai macam perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, serta tidak boleh sembarangan membuang limbah tanpa diikuti dengan proses pengolahan terlebih dahulu dan sesuai dengan baku mutu yang diinginkan. Baku mutu yang ditetapkan di wilayah tersebut sehingga limbah tersebut tidak berpotensi mengakibatkan pencemaran. Undang-Undang 32 tahun 2009 ini memiliki ruang lingkup yang sebenarnya cukup luas ya. Mulai dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Jadi bagiannya cukup luas. Dari mulai awal hingga munculnya berbagai macam permasalahan lingkungan. Namun, kita tidak membahas semuanya pastinya. Namun, teman-teman sangat terbuka untuk melihat kembali Undang-Undang 32 tahun 2009 ini. Bagian yang kita akan bahas mungkin sedikit bagian dari pengendalian. Pengendalian yang dimaksud pun akan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan kegiatan pemulihan. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan ketiga kegiatan pengendalian ini? Yaitu yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan. Dalam bahasa undang-undang ini memang ada 2 bagian ya. Jadi ada usaha atau kegiatan. Jadi bisa saja usaha yang berhubungan dengan jual beli, ya, ada keuntungan di sana yang didapatkan, ataupun kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Misalnya kegiatan pembangunan. Pada saat konstruksi tersebut kan tidak ada usaha untuk jual beli tadi ya, belum berlangsung kegiatan operasionalnya. Namun kegiatan yang di sana juga berpotensi untuk terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, instrumen apa saja yang termasuk ke dalam bagian pencegahan ya? Karena ini menjadi hal yang sangat penting dalam sistem pengolahan lingkungan. Artinya lebih baik mencegah daripada menanggulangi kerusakan yang terjadi. Seperti slogannya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, salah satunya juga diterapkan dalam sistem pengolahan lingkungan. Ada instrumen misalnya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam kajian ini harapannya semua poin pemikiran yang disampaikan dalam sistem pengelolaan suatu wilayah dapat dihubungkan dengan nilai-nilai lingkungan. Kebijakannya kebijakan yang pro lingkungan. Programnya program yang pro lingkungan juga. Jadi kebijakan melalui strategi-strategi yang pro terhadap lingkungan. Cukup banyak hal-hal yang bisa di KLHS-kan, berbagai macam kebijakan. Kemudian juga ada kebijakan terkait dengan tata ruang, atau biasa kita kenal dengan RT/RW, ya, rencana tata ruang wilayah. Ya.
Ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa di wilayah mana saja boleh dibangun kegiatan apa saja. Misal, wilayah A untuk kegiatan perdagangan, perniagaan. Kegiatan industri akan ditempatkan di lokasi B. Lokasi C adalah kegiatan pertanian dan daerah resapan air hujan misalnya. Daerah D, daerah C, dan seterusnya dibagi per wilayah sehingga dapat diketahui mana saja yang maksud dengan area inti, area penyangga, dan area kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Kemudian ada baku mutu lingkungan hidup dan ada kriteria baku lingkungan hidup. Ini menjadi dasar penanggung jawab kegiatan untuk melepaskan limbahnya ke lingkungan. Jika limbahnya masih belum memenuhi baku mutu, berarti tidak boleh dilepaskan sembarangan ke lingkungan, karena akan berpotensi mencemari lingkungan. Yang berikutnya adalah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL biasanya akan digunakan sebelum kegiatan itu berlangsung. Nama juga instrumen pencegahan pencemaran lingkungan. Jadi dianalisis berbagai macam potensi yang akan muncul dari kegiatan tersebut. Potensi apa? Potensi pencemaran. Misal kegiatannya akan berlangsung tahun depan. Berarti dokumen AMDAL-nya harus sudah jadi saat ini untuk disahkan dan dikeluarkan yang namanya izin lingkungan. Jika kegiatan tidak memiliki izin lingkungan, berarti kegiatan tersebut berpotensi untuk tidak dapat dilaksanakan. Jadi AMDAL digunakan di awal, dikerjakan di awal untuk membuka izin-izin yang lain. AMDAL biasanya dalam skup kegiatan yang besar dan berdampak penting. Namun, ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tidak berdampak penting, tapi juga tetap menghasilkan limbah, menghasilkan potensi pencemaran, kemudian diatur dalam mekanisme yang lain. Disebut sebagai UKL, UPL. Usaha Kelola Lingkungan dan Usaha Pantau Lingkungan. Atau biasa dikenal sebagai Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan. Juga sama seperti AMDAL. Kemudian terdapat dengan perizinan, salah satunya adalah izin lingkungan. Kemudian ada instrumen ekonomi yang berbasis dengan lingkungan, berbagai macam peraturan perundangan berbasis lingkungan hidup, juga anggaran pun dikelola berbasis lingkungan hidup. Ada analisis resiko lingkungan hidup, ada audit lingkungan hidup, dan instrumen-instrumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan kondisinya. Nah, terkait dengan kegiatan instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, ini adalah berbagai macam instrumen yang tersedia dalam Undang-Undang 32 yang menyebutkan berbagai macam kriteria tersebut. Nah, perangkat-perangkat tadi itu ada bersifat tiga jenis sifat ya. Ada preemptif, kemudian ada preventif, dan ada proaktif. Apa yang dimaksud dengan preemptif? Tindakan yang dilakukan pada tingkat pengendalian keputusan. Jadi hubungannya dengan kebijakan. Ada rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup atau dokumen RPPLH. Ada konsep ekoregion yang membangun memecah-mecah berbagai macam kondisi wilayah sesuai geografisnya. Misalnya ada ekoregion Jawa, Bali, ada ekoregion Sumatera, ada ekoregion Kalimantan, dan seterusnya. Ada juga komponen KLHS di sana yang berbicara di ranah kebijakan. Harapannya sangat mendukung nanti berbagai macam kegiatan preventif yang akan dilakukan. Apa saja? Seperti yang kita sudah jelaskan tadi, kegiatan preventif dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk. Tahapannya masih dalam studi kelayakan atau kegiatan perencanaan. Jadi belum dibangun, belum beroperasional. Kegiatannya apa saja? Ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, ada BML, baku mutu lingkungan, kemudian ada instrumen ekonomi.
Jadi tahapannya adalah kajian sebelum kegiatan tersebut dilakukan. Namun ada juga kegiatan yang sifatnya adalah proaktif. Proaktif ini tidak disuruh, tidak diwajibkan, tapi dianjurkan, tapi kita tetap melaksanakan sebagai bentuk komitmen kita dalam pengelolaan lingkungan. Apa saja yang dimaksud dengan kegiatan proaktif? Kegiatan proaktif dilakukan pada tahap kegiatan operasional atau kegiatan produksi. Sudah berjalan ya untuk melihat efektivitas perencanaan yang dilakukan, untuk melihat efektivitas AMDAL-nya, untuk melihat baku mutu lingkungan hidupnya. Dilakukanlah yang dinamakan dengan kegiatan audit lingkungan. Jadi audit lingkungan termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan operasional itu berlangsung. Kemudian ada sistem manajemen lingkungan, kemudian ada program pemeringkatan kinerja perusahaan yang dinilai dalam beberapa warna. Yang paling rendah, kinerja perusahaannya diwarnai dengan warna hitam, kemudian warna merah, warna biru, warna hijau, dan ada warna emas. Jadi yang paling tinggi adalah emas. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan akan berlomba-lomba untuk mengikuti kegiatan proper ini karena hubungannya salah satunya dengan citra dari perusahaan tersebut, image dari perusahaan tersebut. Di samping banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menjalani proper ini secara berkesinambungan, mereka melihat ada keuntungan positif yang bisa didapatkan dari kegiatan proper ini. Jika dilihat dari timeline pekerjaan, ada ranah kebijakan, rencana, program, dan pelaksanaan proyek disebut sebagai kegiatan pencegahan. Harapannya, kegiatan pencegahan ini dapat menanggulangi berbagai macam potensi kerusakan sebelum kegiatan itu dilakukan. Kemudian ada tahap operasional perawatan atau bahkan pasca operasi. Misalnya suatu gedung direncanakan hanya bertahan 30 tahun, kemudian 30 tahun akan dioperasionalkan untuk kegiatan yang lain. Atau bahkan di negara-negara maju, setelah 30 tahun, ada kegiatan peruntuhan gedung untuk dibangun gedung yang baru. Nah, itu disebut sebagai kegiatan penanggulangan dan pemulihan. Sudah terjadi kegiatannya, baru ditanggulangi supaya tidak berdampak lebih besar dan dipulihkan. Supaya apa? Supaya dampak tadi dapat tidak mengganggu lingkungan yang ada di sekitar. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Tentunya mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.